bola kepada Wijay. Masih Wijay berebut bola. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Akankah kartu kuning pertama kali ini dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri? Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto untuk Wijay. Sebuah harga pantas, kita lihat memang tadi tendangan kaki kiri dari Wijay tadi menerpa dari lutut kiri dari Gustavo Cena. Ini dia kita lihat bagaimana sebuah reaksi kaki kanan dari Wijay. Ya sangat disayangkan, kita lihat bagaimana ini sebenarnya tidak begitu berbahaya karena memang Cena masih begitu jauh dari bahkan dari daerah lapangan permainan dari Sriwijaya, dan pelanggaran yang saya pikir terlalu cepat dengan mendapatkan kartu kuning sehingga nantinya Wijaya akan lebih berhati-hati bermain. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Bola mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Zarahan tadi berbuat pelanggaran, walaupun Zarahan kita lihat masih tergeletak di lapangan. Sebuah tindakan fair play membuang bola. Melihat Zarahan Kerangar yang masih meringis kesakitan di lapangan Stadion Sijalak Harupat. Inilah dia Zarahan Kerangar, pemain yang menjadi motor serangan dari lapangan tengah Sriwijaya FC. Kita lihat memang tadi sebuah sliding dari Bom Julian. Seperti menggunting gerakan dari Zarahan. Kita berharap Zarahan masih tetap bisa melanjutkan permainan setelah mereka Sriwijaya FC juga kehilangan seorang Christian Leng. Tempo permainan masih berlangsung begitu pelan. Kedua tim masih mencari celah. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan inilah tentunya menjadi satu kesempatan bagi PSMS Medan. Kartu kuning bagi Carlos Renato Elias. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Masing-masing untuk Wijay dan juga Carlos Renato Elias. Peluang tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati dari sekitar kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, di sini kita bagaimana pada saat salah back pass terlalu pelan, dan di sini Renato ingin menyapu bola bersih dan lebih cepat dari Sakti, lebih cepat, dan kaki mengayun terlalu tinggi, dan ini indikasi bahwa Membuat gawang Sriwijaya FC masih bisa diamankan. iya, hampir saja kita dua peluang diciptakan oleh anak Medan, dan kita lihat sudah mulai beraninya keluar menyerang. Kedua tim ya pelanggaran begitu keras, dan disinilah mulai menariknya apabila kedua tim lebih berani keluar bermain dan melakukan penyerangan. Iya, satu kartu kuning kembali mengalir dari kantong wasit Purwanto. Kita melihat sliding yang cukup membahayakan dari Murphy Komumple untuk pergerakan dari Kate Kayambegam. Zarahan Kerangar kali ini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Sudah lakukan kali ini. Dan Bahaya Anaro ini. Obiora masih dapat. Anaro Obiora sebuah gol! Anaro Obiora berhasil membuat Sriwijaya Mania, Singa Mania, dan juga seluruh rakyat di Sumatera Selatan menyambut gol yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC atas PSMS Medan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, kita lihat di sini bagaimana dengan bermain yang sangat berhati-hati di kedua tim, dan pada saat mereka berani melakukan penyerangan, disinilah terjadi permainan sangat keras sehingga terjadilah tendangan-tendangan bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana Zaran dengan pintarnya dia tidak mengangkat bola tinggi dan dia mengarahkan bola kepada Obiora. Satu kali shooting mampu diblok, dan inilah yang kedua, placing yang sangat-sangat baik, sangat cerdik. Akhirnya 1-0 untuk Sriwijaya. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Murphy tidak begitu bagus dalam memarking pergerakan dari Obiora. Ini dia, satu gerakan sliding dan bola rebound. Kita melihat dengan satu sontekan yang sangat-sangat simpel, Obiora menceploskan bola ketika Markus juga sudah terlanjur meninggalkan gawangnya. Kita lihat, masih sangat sulit para pemain dari PSMS Medan untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Gustavo Cena, motor serangan dari PSMS Medan, tampil begitu agresif dia di awal-awal babak pertama ini. Dan tentu juga PSMS Medan ingin meraih sebuah prestasi sebagai sebuah tim. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap Julian Bom. Saya pikir Wijaya harus segera
ekstra hati-hati dalam menjaga performanya sendiri. Karena kita tahu bahwa satu kartu kuning sudah disandang oleh Wijay. Dan jika ada kartu kedua itu berarti Sriwijaya akan tampil hanya dengan 10 nama saja. Umpan kembali kepada Saktiawan Sinaga. Ya, sebuah pelanggaran jelas, sebuah professional foul dari Haris Yulianto. Saya pikir ini kartu kuning. Ya. Ya. Kembali kartu kuning keempat keluar dari wasit Purwanto. Kali ini kepada Haris Yulianto. Mana sebuah pelanggaran tadi terhadap Saktiawan Sinaga. Ya, satu hal yang menarik kita bagaimana apabila terjadi set piece untuk tim daripada PSMS Medan sampai kita lihat begitu jauhnya. Bola tadi dan kali umpan kepada Anaru Obiora dan Kembali Markus. Melahirkan sebuah keputusan yang jitu, cepat. Meninggalkan gawangnya. Wijay. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Legimin Raharjo terhadap Wijay. Duel dari dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan. Ada kesan kita lihat bagaimana anak-anak Medan tampil sedikit kurang lepas. PSMS Medan yang terus mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Umpan langsung tadi bisa diamankan oleh Haris Yulianto. Kembali kali ini Legimin Raharjo. Sebuah peluang, sebuah sundulan yang dilakukan masih berada di atas gawang. Andres Formento. Ya, hasilkan sepak pojok. Ya, sebuah stasi yang 50-50 sekali. Bertumpuk anak-anak Sriwijaya berada di wilayah permainan. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka dengan cepat mengalirkan sebuah serangan balik yang merepotkan lini belakang PSMS Medan. Ini dia, Murphy. Dan ini berarti kartu kuning kedua buat seorang Murphy. Dan itu adalah merah dan sebuah hal yang benar-benar merugikan buat skuad Ayam Kinantan. Bagaimana tadi Murphy common play menarik kaos dari Anaru Obiora. Iya, satu kesalahan yang diawali dengan serangan balik counter attack yang cukup cepat dari anak-anak Sriwijaya. Yang di sini kita lihat Anaru Obiora berlari begitu kencang dan memang pada saat sliding pertama dengan bola bersih Murphy melakukannya, namun ya di sini kita lihat disinilah pada saat dia tidak dapat berdiri dan dia menarik baju daripada Anaru Obiora dan tidak ada lagi keputusan lain selain memberikan kartu merah kepada Murphy. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Murphy adalah keputusan yang konyol saya pikir. Kalau saja dia sadar dia sudah mendapatkan satu kartu kuning pertama tadi, hal ini tentu saja tidak akan dilakukan oleh seorang Murphy dan ini jelas-jelas terjadi di depan mata wasit Purwanto. 10 pemain dengan sisa 47 menit. Satu hal yang sangat berat tentu saja buat Ayam Kinantan PSMS Medan. PSMS Medan harus melanjutkan pertandingan di Grand Final ini dengan 10 pemain setelah Murphy common play mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Sebuah tendangan dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. – 45 menit babak pertama dalam waktu normal telah habis. Asing asal Argentina ini. Kembali kali ini Julian Bohm. Masih Julian Bohm, duel dia dengan Wijay. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Julian Bohm kali ini menguasai bola. Dorong saja kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran terjadi. Maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Tony Sucipto tadi. Umpan dari Julian Bohm kepada Saktiawan Sinaga.